Gimana kabarnya? Oh, Kalau boleh tahu dari mana ini? saya utusan dari Kiai Masta. Utusan dari Kiai Masta. Ya, Ada keperluan apa? itu memperingati kamu sekalian. Memperingati Ini saya. oleh-oleh dari Kiai Masta. Oleh-oleh apa? Kenapa? Tumben dia kasih oleh-oleh. Tidak tahu tuh. Jadi kamu disuruh Kiai Masta mengantarkan ini. Ya, silahkan dibuka. Itu apa? Ini oleh-oleh dari Kiai Masta. Apa isinya di dalam? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Dia sedang apa? Rame di padepokannya. Padepokan pasti ramai. Setiap malam ramai. Tahu kamu? Bisa kamu beritahu saya alamat padepokannya? Tentu bisa. Apa kata beliau? Kamu disuruh nganter ini dan saya disuruh Ya, buka suruh gitu. membuka ini. Silahkan buka. Apa ini isinya? Saya juga tidak tahu. Bismillah. Kok seperti kendi kayak gini? Apa isinya ini? Silahkan saya dibuka. Biar tahu itu isinya apa. Kok Kiai make barang-barang kayak gini? Ini Kiai Masta ini Kiai beneran apa dukun? Kiai dia, Kiai. Kiai. Beliau Kiai. Tapi kok saya dengar di padepokannya ada ritual-ritual makan daging mentah. Ya, itu memang salah satu ritual kami. Apa ini? Bismillah. Allah. Sahabat-sahabat semua, saya dapat oleh-oleh ini dari Kiai Masta. Ini harus dibuka katanya. Ya. Memang harus dibuka. Ya. Harus dibuka karena itu oleh-oleh khusus buat kamu. Apa ini maksudnya? Gimana rasanya? Mau menyerang saya, Kiai Masta? Ya, itu salam dari Kiai Masta. Salam dari Kiai Masta. Peringati kamu. Karena kamu tidak bisa diingatkan. Jadi dia ini benar-benar minta ngajak perang dengan saya. Iya, benar, itu gara-gara kamu. Kamu diperingati tidak mau berhenti kau. Coba kamu aja yang buka. Kamu yang buka, lalu kamu cium. Kamu mau tidak? Itu khusus oleh-oleh buat kamu. Biar kamu tahu rasa. Saya tahu isinya itu. Dia mau meracuni saya. Ya, tujuannya. Tujuan biar kamu berhenti. Tapi kamu diperingati tidak bisa. Sudah saya katakan kepada santri-santrinya Kiai Masta yang tempo hari datang ke rumah saya, itu sudah saya katakan. Kalau saya tidak akan pernah berhenti. Ya. Informasi yang saya dapatkan dari santri-santrinya, utusan dari Kiai Masta itu, mengatakan kalau
di padepokannya itu melakukan ritual-ritual tidur dengan wanita dan makan daging kodok mentah. Ya, Itu kan benar sudah itu jelas. ritual-ritual kamu. Berarti kamu sudah pernah melakukan ritual itu? Ya. Karena itu ritual-ritual kami yang tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Gini aja, sebelum kamu saya buat sama seperti santri-santrinya yang lain, ya, lebih baik kamu beritahu saya, siapa sebenarnya Kiai Masta? Sombong juga kamu. Saya bukan sombong, saya hanya ingin tahu kenapa dia menggunakan nama Kiai hanya untuk menutupi kedoknya, membohongi orang. Tidak perlu tahu kamu kenapa. Dan saya lihat di padepokannya katanya melakukan uang gaib juga. Ya. Banyak yang datang. Tidak usah bertanya-tanya kamu. Yang penting kamu berhenti. Kalau saya tidak mau berhenti, saya berkati kamu. Kalian mau apa? Sudah saya katakan kepada santri-santrinya yang sudah datang ke rumah saya. Saya tidak akan pernah berhenti. Ya. Di sini saya masih bicara secara baik-baik sama kamu karena kamu adalah seorang santri. Tapi saya tidak tahu santri siapa. Santri seorang dukun, apa santri benar-benar seorang kiai. Karena saya lihat ada kejanggalan di sini. Seorang kiai melakukan ritual-ritual seperti itu. Ajaran apa itu? Ajaran seperti apa lagi? Kamu kan sudah dengar saya bilang tadi. Itu ritual-ritual itu agar kami mendapatkan ilmu. Dengan cara seperti itu mendapatkan ilmu. Sebenarnya tidak perlu dengan cara seperti itu kalau mendapatkan ilmu. Kecuali kalian ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang contohnya ilmu hitam lah intinya. Ilmu hitam ya berarti Kiai Masta itu bukan seorang kiai, dia adalah dukun. Kalau memang dia tidak bukan kiai, kenapa banyak itu santri? Hah? Ya karena dia mengatasnamakan kiai itu makanya banyak santrinya. Ya, dia menyebar luaskan ilmu hitam dengan cara seperti itu. Pada intinya kau berhenti, ya, berhenti untuk nyala-nyalakan. Tadi kamu sudah lihat, ya, saya tidak apa-apa. Walaupun ada niatan si Kiai Masta itu untuk meracuni saya sudah tahu. Karena saya lihat juga kamu memiliki ilmu. Sekarang gini aja, kamu bawa pulang ini, berikan kepada Kiai Masta. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum kamu berhenti. Ya. Jadi kamu ngajak ribut di rumah saya. Saya tidak mengajak ribut, saya memperingati kamu agar kamu berhenti. Kami para santri Kiai Masta memperingati kamu untuk berhenti. Tapi kamu tetap kekeh seperti ini. Kalau saya tidak mau berhenti, kamu mau apa? Maka kamu terima semua. Itu ya. Ulah kamu. Maka Kiai Masta akan ke sini untuk memperingati kamu. Memang sudah saya katakan kepada santri-santrinya yang kemarin-kemarin yang datang ke sini. Berikan alamat padepokannya atau Kiai Masta yang akan datang ke rumah saya. Tidak perlu kamu tahu alamatnya. Kalau kamu tetap seperti ini, tetap kekeh untuk menghabisi kami, maka Kiai Masta akan ke sini sendiri. Di sini saya itu nggak pernah mau menghabisi kalian. Kalian yang tersinggung, Kiai Masta itu yang tersinggung dengan kami tidak tersinggung kegiatan saya. Jadi saya tidak ada permasalahan. Yang tersinggung itu kalian, yang mencari masalah itu kalian. Karena Kiai kamu itu. Jelek-jelekan ajaran kami. Kalau saya tidak perlu manggil dia Kiai. Dia bukan Kiai. Ya. Kiai kok melakukan ritual tidur dengan seorang wanita. Kiai kami di depan saya. Apa? Nggak terima kamu? Memang dia bukan seorang kiai. Kalau kamu tidak terima, lantas kamu mau apa sekarang? Ini rumah saya. Apa mau? Peringati secara kasar kau. Silakan mau kasar mau halus. Kamu tidak mau. Ya, saya sudah sering menghadapi mau kasar mau halus. Kamu mau seperti apa saya ladeni malam ini.
cukup sombong juga. Merasakan ilmu-ilmu saya yang sudah saya peroleh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Allah. Bawa saja ini. Sudah, kamu lebih baik pulang. Tidak perlu ribut-ribut di sini. Jemput saja Kiai Masta itu dan bawa oleh-oleh dari Kiai Masta. Kamu saya tidak akan pergi sebelum kamu berhenti. Kalian ini, kamu ini santri tapi tingkah laku kamu seperti preman. Preman urusan saya, urusan kamu. Ya. Apa lagi? Allah. Allah. Suruh saja Kiai Masta itu datang ke sini. Lebih baik kamu pulang, bawa oleh-oleh dari Kiai Masta itu. Kamu suruh juga kamu biar bekas seperti ini. Allah. Sobat-sobat semua ya, ini santri seorang kiai ini. Sudah yakin saya kalau Masta itu bukan seorang kiai, seorang dukun. Kenapa? Jika dia memang benar bukan kiai. Hah? Allah. Subhanallah. Allah. Pantas saja dia tersinggung dengan kegiatan saya. Nah, dia tidak tersinggung. Kamu menjelek-jelekkan ajaran dia. Bismillah.
Mohon apa? Apa niat dan tujuan Kiai Masta memberikan saya oleh-oleh ini? Jangan mau meracuni saya. Itu untuk memperingati kamu. Peringati kayak gimana? Agar kamu berhenti. Apa saja kegiatan di Padepokan itu? Ini sahabat-sahabat semua ya. Saya malam ini mendapatkan oleh-oleh dari Kiai Masta yang mengutus santrinya ini. Bismillah. Saya mau tunjukkan sama kamu ritual-ritual yang kamu buat sampai tidur dengan seorang wanita, makan daging kodok mentah. Saya akan tunjukkan. Bisa tidak Kiai Masta seperti ini? Ya, melepas ini. Santrinya Kiai Masta bisa melepas ini. Sebut kaku kamu. Bismillah. Apa yang tubuh saya tidak bisa digerakkan? Kenapa? Ilmu apa kamu? Kenapa jadi heran? Ya. Kenapa kamu heran? Apa kamu tidak diajarkan? Ya. Apa untungnya? Sampai harus ritual tidur dengan seorang wanita. Itu bukan urusan kamu. Itu makan daging kodok mentah. Itu urusan kami yang mendapatkan ilmu. Saya jelaskan sama kamu. Ya. Daging kodok itu digoreng saja itu tidak boleh dimakan, apalagi mentah. Tidak usah mengajari saya kamu. Semua itu sudah kami ketahui. Untuk resiko yang sudah kami ketahui. Jadi kamu jangan mengajarkan kami. Jawab dengan jujur, tujuan Kiai Masta memberi saya ini apa? Itu agar memperingati kamu. Asal kamu tahu, dia tidak terima dengan kegiatan kamu. Katakan kepada Kiai Masta, kalau hanya sekedar racun-racun seperti ini, atau permainan anak kecil seperti ini, ya, jangan dibawa ke sini. Saya bukan sombong, karena saya sudah sering berhadapan dengan orang-orang seperti dia itu. Ya. Kamu tidak tahu siapa Kiai Masta. Saya akan tunggu dia. Kalau kamu tetap seperti ini untuk melanjutkan kegiatan kamu akan tahu semua akibatnya. Saya akan tanggung segala risikonya. Dan di sini semua ilmu-ilmu yang kamu dapatkan dari Kiai Masta itu melalui proses-proses ritual-ritual yang di luar syariat Islam itu, saya akan musnahkan malam ini. Tidak percaya kamu? Saja kalau kamu mampu untuk menghilangkan semua ilmu saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu fis samawati wal ardi wa dzal ladzi yasma'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi bagi saya. Kamu bilang mantra. Ya. Dikit demi sedikit saya sudah mulai mengetahui siapa Masta itu. Yang saya baca tadi itu adalah doa. Kalau memang dia seorang kiai, santrinya pasti tahu apa bacaan yang saya baca tadi. Kamu malah bilang mantra. Ini harus segera dihancurkan ini. Harus segera didatangi.
Semua keilmuan kamu sudah saya musnahkan. Ya. Saya minta kamu bawa ini dan kembalikan kepada Kiai Masta itu. Saya tidak membutuhkan hal-hal seperti ini. Ya. Permainan anak kecil dibawa-bawa ke sini. Sahabat-sahabat semua, saya akan kunci dulu tubuhnya ini. Bismillah. Allah. Coba sorot aja kameranya, biar sahabat-sahabat bisa melihat tampang-tampang dari murid atau santri Kiai Masta, Kiai Gadungan itu. Bawa kendi ini dan kembalikan kepada dia. Saya mau lihat apa yang akan terjadi. Kamu akan tanggung akibatnya. Saya Masta akan kesini. Bawa ini. Saya tidak butuh ini. Kamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat semua ya. Jadi itu tadi utusan dari Kiai Masta membawa oleh-oleh katanya buat saya, yang ternyata isi di dalamnya adalah racun. Ketika saya buka bungkusnya tadi itu terasa ya. Namun saya memang sudah memagari badan saya sebelum saya menemui ini, karena saya lihat dari pakaiannya tadi seperti santri Kiai Masta yang tempo hari datang ke rumah saya. Ya. Mungkin perseteruan antara saya dengan Kiai Masta ini harus segera diselesaikan. Ya. Karena sangat berbahaya juga. Kiai Masta ini dia adalah, mungkin bisa jadi dia dukun, mengaku dirinya seorang kiai untuk menutupi kedoknya, dan ajaran-ajaran di padepokannya itu jelas menyesatkan sahabat-sahabat semua. Ya, ritual tidur dengan seorang wanita atau ritual makan daging kodok itu, apalagi daging kodok mentah, ya, yang harus segera saya hentikan. Mudah-mudahan dengan saya buat santri-santrinya seperti ini, seperti itu tadi, dia emosi akhirnya mendatangi saya. Mudah-mudahan saja. Oke, sahabat-sahabat semua, ya, mungkin saya akan urus dulu ini karena saya suruh bawa tidak mau dibawa. Mungkin live-nya akan saya akhiri dulu. Pesan saya pada sahabat-sahabat semua, segala macam ilmu itu ada di diri kita sendiri, sahabat-sahabat semua. Kalau sahabat-sahabat semua istiqomah dalam ibadah, zikir kolbunya dijalankan, zikir setelah sholat dijalankan, insya Allah sahabat, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Jadi tidak perlu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh itu. Insya Allah sahabat, walaupun kita tidak mendapatkan ilmu, Allah akan berikan suatu hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah itu sudah janjinya. Oke, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.